Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Qala al-musannif wa syarih rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa amadana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa ulumihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yata'allaqu al-amru bil ma'dumi ta'alluqan ma'nawiyan. Dan berkaitan apa amar, nahi dan seterusnya bertaluk atau berkaitan dengan sesuatu yang ma'dum, tidak ada, mukallafnya belum ada, bertakluk amar nahi dan seterusnya dengan sesuatu yang belum ada, tapi sifatnya ta'alluqan ma'nawiyan, secara ma'nawi. Apa yang dimaksud dengan ta'alluq ma'nawi? Bima'na annahu idza wujudah, dengan arti bahwa sesungguhnya ma'dum bila mana pada saatnya terwujud, bisyurutit taklifih, dengan memenuhi syarat-syarat taklif, yakunu ada siapa ma'dum bila mana ada ma'muran bidzalikal amrin nafsiyil azaliyih, itu diperintahkan dengan perintah yang nafsi azali itu. Jadi manusia-manusia yang ada sekarang ini pada saat belum ada sudah dita'alluqi hukum-hukum Allah, sudah dita'alluqi amar dan seterusnya, tapi sifatnya maknawi, dalam arti bahwa bila mana sudah ada dengan memenuhi syarat-syarat taklif, dia akan diperintahkan melakukan apa yang diperintahkan. La ta'alluqan tanjizian, bukan ta'alluq tanjizi, jadi maknawi sifatnya. Kalau secara tanjizi ya orang makhluknya belum ada, ya tidak ada ta'alluq. Bi ayyakuna halat adamihi, dengan adanya ma'dum pada saat ketiadaannya ma'murun. Kalau pada saat masih belum ada sudah dita'alluqi, berarti kan sudah diperintahkan, berarti ta'alluq tanjizi. Khilafan lil mu'tazilati fi nafihim at-ta'alluq al-ma'nawiyah, berbeda dengan golongan Mu'tazilah di mana mereka menafikan ta'alluq ma'nawi. Menurut Mu'tazilah tidak ada ta'alluq ma'nawi itu. Ta'alluq itu pasti tanjizi. Sebelum makhluk ini ada, tidak ada ta'alluq, tidak ada amar, tidak ada nahi. Kenapa? Dari mana mereka berangkat pendapat itu? Linafihim al-kalama an-nafsiyah, karena menafikannya Mu'tazilah kepada kalam nafsi. Yang namanya kalam menurut Mu'tazilah ya pasti hadis, ya kan?
pasti hadis kalam itu. Karena kalam pasti berhuruf dan pasti bersuara. Jadi tidak ada kalam nafsi itu. Kalam nafsi. Jadi amarnya Allah, nahinya Allah itu baru ada setelah orang-orang mukallaf ini ada. Wa nahyu wa ghairuhu kal amr. Tadi yang disebut hanya amr itu hanya sebagai contoh. Sedangkan nahi dan lainnya sama dengan amar. Artinya bertakluk dengan ma'dhum, tapi secara manawi bukan tanjis. Wa sayati tanawwu'ul kalami fil azali 'alal asahhi ilal amri wa ghairihi. Dan akan datang apa bermacamnya kalam di azal menurut kaul yang asah, bermacam kepada amar, nahi dan lain-lainnya. Nanti akan ada penjelasan bahwa kalam nafsi azali itu ya kan, juga anwa ya, terbagi kepada beberapa macam. Ada kalam yang berupa amar, ada yang amar kalam yang berupa nahi dan seterusnya. Fa in iqtada al-khitabu ay talaba kalamullahi an-nafsi al-fi'la min al-mukallafi li syai'in iqtida'an jaziman bi allam yujawwiz tarkahu fa ijabun. Ini sambungannya dengan definisi hukum di depan ya kan. Hukum adalah khitabullahi al-muta'alliqu bi fi'lil mukallafi min haitsu innahu mukallafun ya kan. Bentuk ta'alluqnya ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama iqtida' jazim, yang kedua iqtida' ghairu jazim, yang ketiga takhir ya. Takhir. Artinya hukum Allah yang didefinisikan dengan khitab di atas itu terbagi kepada beberapa bagian ya kan. Ada ijab, ada nadab, ada tahrim, ada karaha, ada ibah itu kan. Fa in iqtada al-khitabu, iqtada maknanya sama dengan talab ya. Jikalau meminta apa khitab tersebut, tafsirannya ay talaba kalamullahi an-nafsiyu, jikalau meminta apa kalam nafsinya Allah itu meminta al-fi'lah kepada melakukan minal mukallafi dari pihak mukallaf, melakukan disai'in kepada sesuatu iqtida'an jaziman dengan permintaan yang jazim. Yang dimaksud iqtida' jazim itu bi alam dijawis tarkahu, dengan tidak memungkinkan apa iqtida' kepada meninggalkan fi'il, maka itu namanya ijab ya kan. Fa ijabun itu namanya ijab. Jadi definisinya ijab adalah khitabullah ya kan, al-muqtadi lil fi'li minal mukallafi iqtida'an jaziman. Ini definisinya ijab. Ijab adalah kitab Allah yang menuntut orang mukallaf untuk melakukan sesuatu dengan tuntutan yang jazim. Itu ijab. Adalah kitab Allah yang menuntut yang menuntut orang mukallaf agar melakukan sesuatu dengan tuntutan yang jazim. Jazim yakni ghairu mujawizin tarkahu, tidak memungkinkan untuk meninggalkannya. Fa ijabun ay fa hadzal khitabu yusamma ijaban. Artinya khitab ini namanya ijab. Awjaba yujibu ijaban.
Awiktidho an ghaira jazimin bi anjawwaza tarkahu fanadbun. Atau dengan tuntutan yang tidak jazim, karena ia memungkinkan untuk meninggalkan fi'il, fanadbun, maka itu adalah nadb. Jadi nadb adalah khitabullahi at-talibu minal mukallafi al-fi'lah talaban ghaira jazimin. Dengan khitabullahi at-talibu atau al-muqtadi, ya kan, minal mukallafi al-fi'lah talaban ghaira jazimin. Ada kitab Allah yang menuntut orang mukallaf agar melakukan sesuatu dengan tuntutan yang tidak tegas. Fanadbun. Maka kitab Allah namanya nadb. Awiktadho at-tarka di syai'in iktidha'an jaziman bi an lam yujawiz fi'lahu fatahrimun. Atau menuntut khitab, menuntut meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tegas, bi alam yujawiz fi'lahu, dengan tidak memungkinkan iktidha kepada melakukan syai'. Melakukan syai', ya kan, fi'lahu. Di depan tarkahu bisa saja kembali kepada syai' juga, ya. Dengan demikian tahrim adalah khitabullahi at-talibu minal mukallafi al-fi'la talaban jaziman, ya kan. Khitabullahi at-talibi minal mukallafi tarka syai'in talaban jaziman adalah kitab Allah yang menuntut kepada orang mukallaf agar supaya meninggalkan sesuatu dengan tuntutan yang tegas, namanya tahrim. Awiktidha'an ghaira jazimin, atau iktidha' ghaira jazim binahyin makhsusin, dengan nahi maksus, maka itu fakarahatun di belakang. Artinya karoha adalah kitab Allah, khitabullahi at-talibu minal mukallafi tarka syai'in talaban ghair jazimin. Adalah kitab Allah yang meminta orang mukallaf agar meninggalkan sesuatu dengan permintaan yang tak tegas, dengan menggunakan nahi maksus, maka namanya karoha, ya. Jadi ada tambahan binahyin maksus ini, kan. Ini versinya Kimosonib. Jadi al-fi'lu al-matlubu tarkuhu kan ada dua, ya. Al-fi'lu al-matlubu tarkuhu ada dua. Perbuatan yang dituntut untuk meninggalkannya ada dua. Ada kalanya talaban jaziman, itu namanya haram. Ada kalanya talaban ghairu jazimin, namanya makruh, ya. Namanya makruh. Kemudian al-matlubu tarkuhu talaban ghairu jazimin ada dua. Ada binahyin maksusin, ada binahyin ghairi maksusin. Jadi al-muqtadha ada kalanya muqtadul fi'li, ada kalanya muqtadul tarki, ya. Muqtadul fi'li itu adalah wajib dan mandub. Muqtadul tarki adalah haram dan makruh. Haram dan makruh. Tapi muqtadul tarki
talaban ghairu jazimin ada dua. Ada binahyin maksusin, ada binahyin ghairi maksusin. Jadi karoha adalah kitabullahi at-talibu minal mukallafi tarka syai'in talaban ghairu jazimin binahyin maksusin. Ada di kitab Allah yang menuntut agar supaya orang mukallaf meninggalkan sesuatu dengan tuntutan tak tegas melalui nahi maksus. Kan nahi fi hadis sahihaini, seperti nahi yang ada dalam hadis sahihain, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila salah seorang daripadamu masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk dulu sebelum melakukan solat 2 rakaat. Hadis ini kan kitabullah ya. Hadis ini adalah kitabullah. Kitabullah yang at-talibu minal mukallafi, menuntut orang mukallaf tarka syai'in. Yang dimaksud syai'in di sini tarkal julusi qabla sholati rak'atain, ya kan, talaban ghairu jazimin dan binahyin maksusin. Kan jelas ada nahi maksus kan, nahi maksus. Nanti akan ada penjelasan apa perbedaan antara nahi maksus dan nahi ghairu maksus. Nahi maksus gampang-gampangan larangan langsung, ya kan, larangan langsung. Bukan tak boleh ngakan kan larangan langsung kan. Bukan satya kutu asolatkan berarti tak boleh ngakan, ya kan. Lain larangan tak langsung itu. Jadi berarti al-julusu fil masjid qabla shalat fi rak'ataini hukumnya adalah makruh, ya kan. Di anna dzalika matlubun tarkuhu talaban ghairu jazimin binahyin maksusin. Wa fi hadits Ibnu Majah wa ghairihi, dan seperti nahi yang ada dalam hadis Ibnu Majah dan lainnya, fi a'tadil iblis, artinya dilarang melakukan salat di tempat berlututnya unta. Fa innaha khuliqat minas syayatini, karena unta itu diciptakan dari setan. Orang-orang yang suka makan dagingnya unta berarti makan setan, ya kan, makan setan. Tapi di Surabaya ada tuh warung rumah makan namanya masakan setan itu ada. Artinya apa? Artinya unta itu memiliki perilaku sama dengan setan, abu buruh, abu berema itu. Fakarohatun, maka itu namanya karoh, ya kan? Karoha lahirlah kemudian makruh, ya kan. Ai fal khitabu al madlulu alaihi bil maksusi yusamma karahatan. Artinya adapun khitab yang ditunjukkan melalui nahi maksus disebut karaha. Jadi yang disebut ijab, yang disebut nadab, yang disebut tahrim, yang disebut karaha itu khitab itu sendiri, ya, khitabnya itu, ya kan. Karaha. Aqimus shalah itu ijab, ya kan. La taqrabuz zina itu namanya tahrim, ya. Kemudian autiru qobla'an tusbihu itu namanya nadab, ya. Berwitirlah kamu. Idza dakhala ini namanya karaha, ya.
Wala yakhruju 'anil makhsusi dalilul makruhi ijma'an au qiyasan. Dan tidak keluar dari nahi maksus apa dalilnya makruh, ijma'an au qiyasan, halai berupa ijma' atau berupa qiyas. Kan ada kemungkinan sesuatu perbuatan itu hukumnya makruh, tapi dalilnya bukan nas, melainkan ijma' atau qiyas. Apa bisa di situ ada nahi maksus atau nahi ghairu maksus? Orang bukan ijma', bukan nas tapi ijma' dan qiyas. Iya bisa saja. Bisa saja. Dalilnya berupa ijma' atau berupa qiyas. Apa ada dalil ijma' atau dalil yang berupa qiyas itu berupa nahi maksus? Ada. Li'annahu, karena sesungguhnya dalil makruh berupa ijma' atau qiyas fil haqiqati, pada hakikatnya adalah mustanadul ijma'i, adalah sandarannya ijma', au dalilul makisi alaihi, atau dalilnya makis alaih. Karena ijma' itu tidak harus punya sandaran, ya kan? Maka kategori maksus dan kategori ghairu maksus itu diberikan kepada dalilnya ijma', bukan ijma'nya sendiri, ya kan? Atau dalilnya makis alaih. Jadi yang memiliki kategori maksus atau ghairu maksus bukan qiyasnya, tapi dalilnya makis alaih, ya kan? Dalilnya asal, ya, dalilnya asal. Wa dzalika minal maksus. Adapun hal itu mustanadul ijma' dan dalilul makisi alaihi adalah termasuk maksus juga. Au bi ghairi maksusin, atau dengan nahi ghairi maksus. Au bi ghairi maksusin, atau dengan nahi ghairi maksus, yang dengan nahi yang tidak tertentu, ditentukan bisyai'i, dengan sesuatu. Wa huwa, adapun nahi ghairu maksus, an-nahyu adalah nahi, larangan, antar kilman dubati, dari meninggalkan perkara-perkara sunnah, al-mustafadu, yang diperoleh apa nahi, diperoleh min awamiriha, dari perintah-perintah mandubat. Fa innal amru bisyai'i, karena perintah melakukan sesuatu, yufidun nahya an tarkihi, berarti larangan daripada meninggalkan syai'. Kalau nahinya nahi ghairi maksus, fa khilaful aula, maka namanya khilaful aula. Ay, artinya fal khitabu al madlulu alaihi bi ghairil maksusi yusamma khilafal aula. Artinya, maka adapun khitab yang ditunjukkan dengan nahi ghairi maksus adalah disebut khilaful aula. Jadi khilaful aula adalah apa, ya, khitabullahi at-talibu minal mukallafi tarka syai'in talaban ghaira jazimin binahyin ghairi maksusin. Ghairi maksusin berarti am, ya kan? Jadi ada nahi maksus, ada nahi am. Kenapa disebut nahi ghairu maksus? Karena keberadaannya masih memerlukan kaidah umum, ya kan? Keberadaannya tawaqqafu ala qaidatin ammatin. Yang dimaksud kaidah am adalah al-amru bi syai'in nahyun an diddihi, ya kan? Itu yang dimaksud kaidah am. Al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Itu kaidah. Kenapa nahi yang seperti itu disebut nahi ghairu maksus? Karena keberadaannya menunggu, bergantung kepada kaidah amma, yaitu al-amru bi syai'in nahyun an diddi. Diperintahkan salat duha berarti kan dilarang meninggalkan duha, ya kan? Ya kan?
Duha itu sunnah, ya kan? Meninggalkan perkara sunnah berarti dilarang. Manhiyun anhu, ya kan? Artinya matlubun tarkuhu, tarku tarki, tapi kalau duha ya kan? Bukan tarku duha yang matlub, tapi tarku tarki duha. Talaban ghairu jazimin binahyin ghairi maksusin. Makruh hukum tinggal duha, ya kan? Bukan makruh apa? Khilaf aula, ya kan? Kalau duduk di masjid sebelum salat 2 rakaat itu makruh. Kalau tidak salat duha hukumnya khilaf aula. Bedanya hanya nahinya, apa nahi maksus, apa nahi ghairu maksus. Kalau nahinya masih bergantung kepada kaidah umum berarti nahi ghairu maksus. Maka khitab yang seperti itu disebut khilaful aula. Khitab yang seperti itu disebut khilaful aula. Jadi khilaful aula itu menjadi nama bagi khitab, ya kan? Kama yusamma muta'allaquhu bidzalika, sebagaimana juga bisa dinamakan apa muta'allaqul khitab dengan itu. Khitabnya disebut khilaful aula, muta'allaqul khitab juga bisa disebut khilaful aula. Jadi nama khilaful aula itu bisa diberikan kepada khitab itu sendiri, bisa diberikan kepada muta'allaqul khitab, ya kan? Muta'allaqul khitab tadi seperti meninggalkan salat duha, kan muta'allaqul khitab. Ya. Fi'lan adalah perbuatan. Karena ada apa muta'allaqul khitab. Kafitri musafirin, seperti berbukanya orang musafir. La yatadarraru bisawmi, yang tak apa la yatadarraru itu. Tidak mendapatkan bahaya, ya, dengan puasa. Kama sayati, seperti yang akan datang. Fi'lan kana autarkan, atau berupa tarki, meninggalkan. Katarki sholatid duha, seperti meninggalkan sholat duha. Jadi kategori khilaful aula itu bisa diberikan kepada kitab itu sendiri, dan juga bisa dimiliki oleh muta'allaqul khitab, ya kan? Muta'allaqul khitab. Kalau kutiba alaikumus siyamu kan khitab, ya kan? Muta'allaqul khitabnya adalah puasa, ya kan? Muta'allaqul khitab itu ada kalanya berupa perbuatan, ada kalanya berupa tak berbuat, ya kan? Muta'allaqnya khitab. Artinya sesuatu yang berkategori khilaful aula, ada kalanya berupa perbuatan, ada kalanya berupa meninggalkan perbuatan. Yang berupa perbuatan seperti tak puasa bagi musafir, ya kan? Yang kalau sekiranya puasa tidak mengganggu. Wa antasumu khairul lakum, ya kan? Lebih baik tetap puasa, kan? Lebih baik tetap puasa. Kalau tak puasa berarti kan dilarang, ya, tak puasa. Tapi matlubun tarkuhu talaban ghairu jazimin binahyin ghairi maksusin, ya kan? Ini hukum fitri musafirin adalah khilaful aula, ya kan? Bagi orang yang la yatadarraru bisawmi. La yatadarraru bisawmi. Ada yang berupa tarki, seperti tarki sholatid duha. Tarki sholatid duha ini dilarang, tapi bukan larangan langsung, melainkan larangan tak langsung. Larangan yang diperoleh dari dianjurkannya sholat duha, ya kan? Sholat duha dianjurkan, berarti meninggalkan duha dilarang.
Tapi talaban ghairu jazimin binafyin ghairu maksusin. Lebih berat mana karaha dan khilaful aula? Lebih berat karaha, ya kan? Kalau mau dianggap berat, ya kan? Kalau dianggap cemang, lebih cemang mana? Lebih cemang khilaful aula, ya. Wal farqu baina qismail makhsusi wa ghairihi. Adapun perbedaan antara bagian maksus dan bagian ghairi maksus, baina qismail makhsusi wa ghairihi. Asalnya wal farqu baina qismil makhsusi wa qismi ghairihi, ya kan? Apa bedanya antara yang maksus dan ghairi maksus? Perbedaannya ialah annat talaba fil matlubi bil maksusi, bahwa sesungguhnya tuntutan bagi sesuatu yang dituntut untuk meninggalkannya melalui nahi maksus, ya kan, adalah asaddu adalah lebih berat minhu daripada talab, daripada tuntutan fil matlubi bi ghairil maksusi, di dalam sesuatu yang dituntut meninggalkannya melalui nahi ghairu maksus. Sama-sama dituntut untuk meninggalkan, tapi sesuatu yang dituntut agar ditinggalkan melalui nahi maksud itu lebih berat daripada apa yang dituntut meninggalkannya melalui nahi ghairu maksus. Ada perbedaan antara masabata qasdan dan masabata dimnan, ya kan? Kaidah fikih ada yang mengatakan yasbutu dimnan mala yasbutu qasdan, ya kan? Qasdan itu menjadi tujuan, ya kan? Seperti menjual makanan itu kan harus jelas berapa ukurannya, ya kan? Kalau orang membeli pohon mangga bersama buahnya, meskipun tak tahu berapa buahnya kan sah, ya kan? Karena itu sabata dimnan, bukan sabata qasdan. Yang sabata qasdan yang jadi tujuan kan beli kunggana, ya kan? Beli pohonnya. Apa yang tak boleh secara qasdan bisa boleh secara dimnan. Dimnan itu implisit, ya kan? Sama-sama dituntut untuk meninggalkannya. Tapi yang ini melalui nahi langsung, yang itu melalui nahi tak langsung. Gampang menahi langsung, ya? Nahyin maksusin dan nahyin ghairi maksusin. Fal ikhtilafu fi syai'in, maka adapun perbedaan, perselisihan, ya kan, perselisihan di antara ulama fi syai'in tentang sesuatu, amakruhun huwa au khilaful aula, apakah makruh syai'in itu, apakah khilaful aula. Seringkali terjadi khilaf di kalangan ulama tentang hukum sesuatu. Ada yang bilang itu makruh, ada yang bilang itu khilaful aula. Adapun perbedaan tentang sesuatu, apakah itu makruh atau khilaful aula, adalah ikhtilafun, adalah perselisihan fi wujudil maksusi, tentang adanya nahi maksus, fi di dalam syai'in, kasaumi Arafah, seperti puasa Arafah, lil haji, bagi jamaah haji. Hukumnya khilaful aula. Puasa pada hari Arafah bagi orang yang sedang haji adalah khilaful aula. Wakila makruhun, ada yang mengatakan makruh. Jadi ini masalah asal-lama kita ini. Apa alasan makruh di hadis Abi Daud? Karena hadisnya Imam Abu Daud wa ghairihi,
annahu bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an saumi Arafata bi Arafata, bahwa Nabi itu melarang puasa Arafah di Arafah. Puasa Arafah berarti puasa tanggal 9. Di Arafah artinya di padang Arafah, ya kan. Arafah itu nama bagi waktu dan nama bagi tempat, ya kan. Hari Arafah dan padang Arafah, ya kan. Tapi hari Arafah itu satu kali dalam setahun, ya kan. Berarti haji cuma sekali kan, ya. Tak bisa aja berkali-kali karena Arafahnya satu kali. Ada yang mengatakan itu makruh karena ada dasarnya. Berarti kan nahi langsung, ya kan? Ada nahi langsung. Tapi apa namanya? Wa ujiba, dan dijawab akil bidufihi, dengan dhaifnya hadis ini inda ahli hadisi, menurut ahli hadis. Menurut ahlul hadis, hadis ini dhaif, berarti tak bisa dijadikan dasar bagi apa namanya melarang saumi Arafah bi Arafah secara langsung. Larangan tak langsung mana? Larangan tak langsung. Rasulullah itu apa namanya tidak puasa pada hari Arafah, ya kan? Tak puasa. Berarti kan disunahkan tak puasa. Kalau disunahkan tak puasa berarti dilarang puasa. Dengan demikian nahinya nahi ghairu maksud. Wa qismu khilafil aula, adapun bagian khilaful aula berarti hukum taklifi ini ada 6, ya kan, kalau ditambah dengan khilaful aula, ya kan. Ijab, nadab, tahrim, karaha, khilaful aula dan ibahah, ya. Adapun bagian khilaful aula zadahu al-musannifu, menambahkan kepada qismu khilafil aula siapa ke musannif alal usuliyina, atas ahli usul yang lain, ya kan. Ini tambahan ke musannif, sairul usuliyin tidak. Akhdan min mutaakhiril fuqaha'i, karena berpegang kepada kalamnya mutaakhiril fuqaha mutaakhirin. Haitsu qabalu al-makruha bi khilafil aula, yang mana fuqaha mutaakhirin itu menghadapkan makruh dengan khilaful aula fi masail adidatin, di dalam beberapa masalah yang banyak. Wa faraqu bainahuma, dan mereka membedakan antara khilaful aula dan makruh dan khilaful aula. Jadi musannif menambahkan khilaful aula kepada hukum yang 5 di dalam konteks usul fikih itu mengambil dari kalamnya fuqaha mutaakhirin, yang dalam beberapa masalah mereka menghadapkan makruh dengan khilaful aula. Dihadapkan apa? Ada yang bilang khilaful aula, ada yang bilang makruh, itu kan dihadapkan. Wa minhum imamul haramaini, ialah di antara mereka adapun imamul haramain. Imamul haramain apa mutaakhirin kalau dibandingkan dengan Imam Syafi'i, ya kan. Padahal itu kan gurunya Al-Ghazali, ya. Al-Ghazali itu kan abad ke-5. Lebih 1000 tahun sudah sekarang. Wa minhum imamul haramaini, ialah di antara mereka adapun imamul haramain fin nihayati, di dalam kitab An-Nihayah. Kitab apa? Nihayatul Matlab, ya karangannya. Kitab Nihayatul Matlab, yang mana di dalam kitab ini Imamul Haramain membedakan antara makruh dan khilaful aula, atau antara karaha dan khilaful aula.
membedakan bin nahyil maksudi wa ghairil maksudi. Istilahnya beda tapi dengan musannif. Kalau Imamul Haramain pakai istilah nahi maksud dan nahi ghairu maksud. Tujuannya pandai. Wa huwa al-mustafadu minal amri, adapun ghairul maksud adalah yang diperoleh dari perintah. Al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Wa adalal musannifu ilal makhsusi wa ghairil makhsusi. Dan berpindah siapa ke musannif dari ibaratnya kitab dari ibaratnya Imamul Haramain al-maksud wa ghairil maksud, pindah kepada ibarat maksus dan ghairil maksus, ayil ami, ya kan? Ayil ami ini tafsirannya ghairil maksus. Ya kan? Kenapa musannif kok beralih memilih istilah maksus dan ghairu maksus daripada istilah maksud dan ghairu maksud? Nazaran ila jami'il awamirin nadbiyati, karena melihat kepada seluruh perintah-perintah sunnah. Itu kan am sifatnya, ya kan? Karena memandang, memperhatikan seluruh perintah-perintah sunnah. Al-amru bi syai'in nahyun an diddihi. Awamir nadbiyah kan banyak sekali, kan? Awamir yang sifatnya hanya bersifat anjuran itu banyak sekali, berarti sangat umum itu. Lalu dibuatlah istilah nahi maksus dan ghairu maksus, maksudnya nahi am. Nahi am. Wa amma al-mutaqaddimuna fayutlikuna al-makruha ala dhinnahil maksusi wa ghairil maksusi. Adapun ulama mutaqaddimun, mereka itu menggunakan kata makruh atas yang nahi maksus, ada yang punya nahi maksus dan nahi yang ghairu maksus. Ulama mutaqaddimun tidak membedakan antara dhi maksud dan ghairi dhi maksud, ya kan? Sehingga tidak ada istilah khilaful aula di kalangan mereka. Wa qad yaquluna fil awwali makruhun karahatan sajidatan, dan terkadang mereka mengatakan untuk yang pertama, yakni yang punya nahi maksus, mengatakan makruhun karahatan sadidatan, ya kan? Untuk khilaful aula dibilang makruh saja, sedangkan untuk yang makruh disebut makruhun karahatan sadidatan. Untuk yang dimaksus disebut makruhun karahatan sadidatan, sedangkan yang tidak punya maksus disebut makruh saja. Kama yuqalu fi kismil mandubi, sebagaimana dikatakan dalam bagian mandub, sunnatun muakkadatun. Ada sunnatun saja, ada sunnatun muakkadatun, ya kan? Tapi bukan makruh muakkad, ya kan? Makruh muakkad. Wa ala hadza alladhi huwa mabnal usuliyina yuqalu aw ghairu jazimin fakarahatun. Dan berangkat dari hal ini yang merupakan basisnya ulama usuliyin, maka dikatakan aw ghairu jazimin fakarahatun. Berdasarkan hal ini yang tidak membedakan antara yang maksud dan ghairu maksud, antara yang maksud dan ghairu maksud, maka di dalam mendefinisikan karaha dikatakan au talaban ghairu jazimin fakarahatun, tanpa menambah binahyin maksudin. Cukup enggak itu, gitu.
Jadi istilahnya nahi maksud atau nahi sharih, ya kan? Nahi sharih. Kebalikannya nahi ghairu maksud, nahi ghairu sharih, ya kan? Jadi ibaratun muta'addidatun ma'naha wahidun. Beberapa ungkapan yang maksudnya sama. Awiktadwa al-khitabu at-takhira. Ya berarti ijab sudah, ya, nadab sudah, kemudian tahrim sudah, karaha sudah. Awiktadwa al-khitabu at-takhira, atau meminta atau menuntut apa khitab? Menuntut adanya pemilihan bayna fi'li syai'i wa tarkihi, antara melakukan sesuatu dan meninggalkan sesuatu. Fa ibahatun, maka itu adalah ibahah. Zikrut takhyir sahwun, adapun menyebut-nyebut kata takhir itu adalah sebuah kealpaan, ya. Ada kata-kata takhir dalam menjelaskan ibahah itu adalah sahwun itu idlak tidha fil ibahati, karena di dalam ibahah tidak ada iktidha, ya. Di dalam ibahah tidak ada iktidha. Wassawabu, adapun yang benar mestinya adalah au khayyara, ya kan. Jadi kitab itu ada kalanya iktidha, ada kalanya khayyar, ya. Iktidha al-fi'la, iktidha at-tarka, kemudian khayyara. Tidak iktidha at-takhyira, karena di dalam ibahah tidak ada iktidha. Yang betul mestinya adalah au khayyara, kama fil minhaj, sebagaimana di dalam kitab al-minhaj, atfan ala iktidha, diatofkan kepada iktidha. Fa in iktidha al-khitabu, ya kan, au khayyara. Wa qabala al-fi'la bit-tarki nazaran lil urfi, dan menghadapkan siapa musannif kepada fi'il dihadapkan dengan tarki nazaran lil urfi, karena hanya melihat kepada uruf. Wa illa, jikalau tidak karena melihat uruf, fatarku al-muqtadha fil haqiqati fi'lun, maka adapun meninggalkan yang dituntut pada hakikatnya adalah perbuatan juga. Huwa, adapun fi'il, al-kafu adalah menahan diri. Jadi iktidha kan ada dua, iktidha'u fi'lin, ada iktidha'u tarkin. Berarti musannif menghadapkan fi'il dengan tarku, ya kan. Padahal tarku itu fi'il juga, ya kan. Padahal tarku fi'il juga. Ya kebiasaannya kan sudah begitu, ya kan. Nazran ilal urfi, ya kan. Kama sayati, sebagaimana yang akan datang, annahu la taklifa bi fi'lin wa annahu fin nahyi al-kaffu. Seperti yang akan datang bahwa tiada taklif kecuali dengan perbuatan, dan bahwa sesungguhnya fi'il di dalam nahi adalah menahan diri. Nanti di belakang akan ada penjelasan kaidah yang mengatakan la taklifa illa bi fi'lin, bahwa mukallaf bihi pasti berupa fi'il, ya kan. Sesuatu yang ditaklifkan pasti berupa fi'il. Dan fi'il dalam konteks nahi adalah menahan diri daripada berbuat nanti itu. Wa in waradal khitabu an nafsiyyu bi kauni syai'i sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan, dan seterusnya, fawad'un. Jadi watak daripada kitab itu ada kalanya iktidha, ada kalanya khayyara, ada kalanya warada bi kauni syai'i sababan, dan seterusnya, ya kan. Sifat daripada kitab. Jikalau datang apa kitab nafsi, datang, ya. Datangnya kitab itu tidak seperti datangnya orang, ya kan. Maksudnya tampil, kan.
bahwa sesuatu adalah sebab, bahwa sesuatu adalah syarat, bahwa sesuatu itu adalah mani, bahwa sesuatu itu sahih dan fasid, maka kitab seperti itu namanya adalah wad. Al-wawu ditaksimi, adapun wawunya adalah wawu berfaedah taksim. Wawu yang mana wasarton wa mani'an wa sahihan wa fasidan, itu wawunya ditaksim. Taksim ayat taksimi syai'i ila hadhil aqsam ya. Ayat taksimi syai'i ila hadhil aqsam, bahwa wad'i terbagi kepada ini sebab syarat mani sahih dan fasid. Wahia adapun waw fihi di dalam taksim ajwadu adalah lebih bagus min au daripada au, kama qalahu Ibnu Malikin. Artinya au itu ditaksim, waw juga ada yang ditaksim. Menurut Ibnu Malik justru lebih bagus waw untuk taksim daripada au, ya kan? Makanya Kimosoni pakai waw di sini. Wawnya ditaksim. Forward on jawabnya ada di belakang ya. Wa in warada al-khitabu bi kauni syai'i sababan, dan seterusnya fawad on. Kira-kira mendefinisikan wad'u itu apa? Hukum wad'i adalah al-khitabu bi kauni syai'i sababan, ya kan? Khitabullahi al-waridu bi kauni syai'i sababan, dan seterusnya. Hukum wad'i adalah kitab Allah yang tampil dengan menetapkan bahwa sesuatu adalah sebab, bahwa sesuatu adalah syarat, bahwa sesuatu adalah mani, bahwa sesuatu adalah sahih, bahwa sesuatu itu adalah fasid. Itu wad. Ada kitab Allah, kitabullahi ya. Al-waridu jadi sifat dari kitab. Al-waridu bi kauni syai'i sababan, dan seterusnya. Itu kitab wad. Kitabullahi al-waridu bi kauni syai'i sababan wa syartan wa mani'an wa sahihan wa fasidan. Wa hadzafa ma qaddartuhu, wa hadzafa dan membuang siapa musannif, membuang ma qaddartuhu kepada apa? Qadartuhu yang aku takdirkan, qadartu yang aku menakdirkan hu kepada ma, kama abbara bihi sebagaimana membuat ibarat siapa musannif bihi dengan ma fil mukhtasari di dalam kitab mukhtasar, ai kaunis syai'i. Ini tafsirannya. Yang dimaksud Kimosonib membuang apa yang aku takdirkan, ya kan? Yakni lafal kaunis syai'i. Ya. Kalau penjelasannya Kimosonib kan hanya bilang begini, wa in warada sababan, kan gitu ya. Dilengkapi oleh Kimosonib wa in warada bi kaunis syai'i, itu kan. Bi kaunis syai'i semestinya itu muncul. Tapi oleh Kimosonib dibuang, ya kan? Dibuang. Mestinya yang lengkap wa in waradal khitabu bi kauni syai'i sababan, ya kan. Jikalau kitab Allah itu datang tampil menjadikan sesuatu sebagai sebab, Musannif membuang lafal bi kauni syai'i yang di sini aku takdirkan, ya kan. Itu takdirnya kisah, ya kan. Kenapa dibuang dil ilmi bihi maknan? Karena adanya pengetahuan bihi dengan maknan secara makna. Karena substansinya sudah maklum, ya kan? Substansinya sudah maklum bagaimana saudara? Ya, maklum bagi siapa itu? Dil ilmi bihi, ya kan? Di annama hadzafahul musannifu kana makluman, kan itu.
Karena apa yang oleh Musannif dibuang dan aku takdirkan di sini itu sudah maklum. Bahwa maksudnya bahwa yang menjadi sebab itu bukan khitab itu, ya kan? Kalau tanpa bikaun syai kan seolah-olah yang bernama wat'i itu adalah sebab, ya kan? Padahal wat'i itu adalah ja'lu syai'i sababan aw syarta, itu wat'i kan. Kalau Allah Ta'ala berfirman idza kumtum ila sholati fausilu, ya kan? Ini adalah kitab Allah yang menjadikan wudu sebagai syarat sahnya salat, ya kan? Jadi yang menjadi syarat, yang menjadi hukum ini sesungguhnya ya ja'du at-taharati syaratan di salat itu, ya kan? Kitab wat'i adalah kitab Allah yang tampil dengan menjadikan sesuatu sebagai sebab, sebagai syarat, sebagai mani dan seterusnya. Wa hadza fa ma qaddartuhu. Ini kan berumah mana saudara. Kalau tak erekkan ini tak paham saudara. Wa hadza fa ma qaddartuhu kama abara bihi fil muhtasari ay kawalis syai' din ilmi bihi makna, ya. Karena maknanya substansinya sudah maklum. Ma'ari ayatil ikhtisari di samping memperhatikan ikhtisar. Mungkin ini paling penting, mak tak ceng lanceng, ya kan. Wa wasfun nafsi bil wurudi majazun. Adapun mensifati kalam nafsi dengan wurud adalah majaz. Wa in waradal kitab, bukan gitu ya. Jikalau datang apa kitab, seolah-olah kitab itu datang, ya. Masa bisa khitab disifati dengan wurud datang? Bisa, tapi majaz itu. Majaz. Kawasfil lafzi bihi as-syai', seperti mensifati khitab nafsi bihi dengan wurud as-syai' yang memang sudah biasa. Khitab lafzi disifati dengan wurud juga majaz, ya kan? Majaz, ya kan? Seperti disifati dengan turun. Al-Quran adalah al-lafzul munazzalu ala Muhammadin, lafal yang diturunkan, berumah turun akhir itu. Tentu tak pada berumah turun jiur, kan, ya kan? Jadi kitab lafzi disifati dengan wurud juga majaz juga, kan? Wasyai'u, adapun syai' yang mana itu? Syai' bikauni syai' itu, ya. Al-kitabul waridu bikauni syai'i sababan. Adapun syai' yatanawadu fi'lan mukallafi wa ghairu fi'lihi, mencakup perbuatan mukallaf dan selain perbuatan mukallaf. Menjadikan ini sebagai sebab bagi itu, menjadikan ini sebagai syarat bagi itu, menjadikan ini sebagai mani dari sesuatu. Itu bisa berupa perbuatan mukallaf, bisa berupa selain perbuatan mukallaf. Kazina sababan diwujubil haddi, seperti zina menjadi sebab wajibnya had. Ini contohnya syai' yang berupa perbuatan mukallaf, ya. Jadi ja'lu zina sababan diwujubil haddi. Wazawali sababan diwujubil zuhri, seperti tergelincirnya matahari menjadi sebab wajibnya zuhur. Ini contohnya ghairu fi'lil mukallaf, ya. Wa itlafi as-sabi masalan sababan diwujubil dhamani, dan seperti merusaknya anak kecil, merusak barang milik orang lain misalnya, menjadi sebab wajibnya dhaman fi malihi, diambilkan dari hartanya sabi, wa ada'il wali minhu, dan menunaikannya si wali minhu dari mali. Fawad'un, maka itu adalah wad'un. Wa in waradal khitabu bi kauni syai'i sababan, dan seterusnya fawad'un.
Ai fahadzal khitabu, maka adapun khitab ini yusamma wad'an, disebut wad'un. Wa yusamma khitab wad'in aidan. Selain bisa disebut dengan singkat wad'un, bisa juga disebut khitab wad'i juga. Terserah mau pakai yang mana, wad'un atau khitab wad'in. Di anna muta'allaqahu, karena sesungguhnya muta'allaqnya khitab, sesuatu yang dita'alluki oleh khitab, yang dita'alluki oleh khitab itu kaunus syai'i sababan itu. Karena muta'allaqnya khitab, yakni kaunus syai'i sababan dan seterusnya, adalah biwad'illahi, adalah dengan ciptaan Allah, ketetapan Allah. Ai bijadihi, dengan ketetapan Allah. Ini oleh Allah jadikan sebab bagi itu, ini oleh Allah jadikan syarat bagi itu, ini oleh Allah jadikan mani bagi itu. Karena muta'allaqnya khitab, yakni kaunus syai'i sababan dan seterusnya, adalah biwad'illahi ai bijadihi. Kama yusamma al-khitabu al-muqtadi awil mukhayyiru alladhi huwa al-hukmul muta'arufu kama taqaddama khitab taklifin. Kama yusamma, sebagaimana dinamakan apa khitab, khitab yang muqtadi dan khitab yang mukhayyir, yang merupakan hukum muta'aruf, dinamakan khitab taklifin, kan? Khitab yang muqtadi dan khitab mukhayyir disebut khitab taklif, maka khitab yang al-warid bi kauni syai'i sababan disebut khitab wad. Bima taqaddama, karena alasan yang lalu. Ya, karena keterangan yang lalu min haitsu innahu mukallafun, ya. Wa qad arafta hududaha, engkau sudah tahu definisinya hal tersebut, ijab, nadab dan seterusnya. Ai hududal mazkurati, artinya definisinya hal-hal tersebut. Min aqsami kitabit taklifi, dari bagian-bagiannya kitab taklif. Ijab apa, nadab apa, tahrim apa, karaha apa, khilaful aula apa, ibaha apa. Ijab adalah kitabullahi al-muqtadi minal mukallafi fi'lat syai'i iktidaan jaziman, ya. Kemudian nadab adalah kitabullahi al-muqtadi minal mukallafi fi'lat syai'i talaban ghairu jazimin. Tahrim adalah kitabullahi al-muqtadi minal mukallafi tarka syai'in iktidaan jaziman. Karaha kitabullahi at-talibu minal mukallafi tarka syai'in binahyin iktidaan ghairu jazimin binahyin makhsusin. Kalau khilaful aula binahyin ghairi makhsusin. Kalau ibah apa? Ibah adalah kitabullah al-mukhayyiru lil mukallafi bainal fi'li wat tarki. Alladzi khayyara al-mukallafa bainal fi'li wat tarki. Kitabullahi alladzi khayyara al-mukallafa bainal fi'li wat tarki. Kalau kitab itu kitabullahi al-waridu bi kauni syai'i sababan dan seterusnya. Fahaddul ijab, ini babanda-banda saudara. Fahaddul ijabi, maka adapun haddul ijab, definisinya ijab adalah
Al-kitabu al-muqtadi lil fi'li iktidaan jaziman wa ala hadha al-qiyasu, ya kan. Selain bisa diro ini meniba jelas khitabullah, ya. Khitabullahi al-muqtadi minal mukallafi lil fi'li iktidaan jaziman. Ada kitab Allah yang menuntut orang mukallaf agar melakukan dengan tuntutan yang jazim. Untuk nadab tinggal menambah ghairu jazimin, ya kan? Untuk tahrim tinggal menambah lil fi'li ditarki, ya. Wa ala hadza al qiyas. Dan ialah atas ini adapun kiasnya. Wa sayati hududus sababi wa ghairihi wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.